Wa
Amin. Baik anak-anak, hari ini kita mau belajar lanjutan yang kemarin loh, pelajaran. Kalau kemarin itu belajar apa sih? Belajar berpikir komputasional, Bu. Oke, kemarin belajar berpikir komputasi ya. Ada yang masih ingat ya? Berpikir komputasional itu apa sih? Berpikir seperti komputer, Bu. Berpikir seperti komputer. Ada lagi? Berpikir secara logis menggunakan teknik komputer, Bu. Oke, ada lagi? Berpikir secara sistematis seperti komputer, Bu. Oke, sip. Ada lagi? Sudah? Oke, berarti masih ingat ya pelajaran kemarin ya? Kemarin kita belajar tentang berpikir komputasi ya. Nah, masih berpikir komputasional betul tadi ya jawabannya. Hebat-hebat nih anak-anak ibu ya. Berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah sehari-hari menggunakan teknik ilmu komputer. Terus kira-kira menurut kamu berpikir komputasional itu bermanfaat untuk kamu tidak? Bermanfaat tidak? Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar berpikir komputasional. Konsep dasar apa? Konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Hari ini kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI ya. AI. Sebenarnya ini kalian itu sudah melaksanakan, sudah menggunakan AI itu, tapi secara tidak sadar kamu belum mengetahuinya. Makanya hari ini kita bahas nih, apa saja sih kecerdasan artifisial itu atau disebutnya AI. Tapi sebelum ke materi, Ibu mau tunjukin dulu nih sama kamu ya. Kira-kira menurut kamu menurut kamu ini video apa sih? Tesla merilis video pengiriman mobil tanpa pengemudi dari pabrik langsung ke rumah konsumen. Peristiwa ini terjadi di Texas, Amerika Serikat dan diunggah melalui akun resmi Tesla di platform X. Dalam video tersebut, mobil Tesla tampak keluar dari pabrik Gigafactory, melintasi jalan umum selama sekitar 30 menit tanpa ada pengemudi di dalamnya. Sepanjang perjalanan, kendaraan melewati area parkir, jalan tol, lampu merah, hingga kawasan perumahan. Tesla menyebut ini sebagai pengiriman mobil otonom pertama di dunia, memanfaatkan teknologi full self-driving yang dikembangkan dari miliaran data kondisi jalan di dunia nyata. Teknologi ini memungkinkan kendaraan mengenali situasi lalu lintas kompleks serta dilengkapi kamera 360 derajat untuk memantau blind spot dan menghindari tabrakan. Saat ini, fitur full self-driving baru tersedia di Amerika Serikat, Kanada, China, Meksiko, dan Puerto Rico. Namun, Tesla berencana memperluasnya ke negara lain di masa depan. Itu video pertama. Sekarang perhatikan mobil yang ini ya. Perhatikan yang ini. Lagi ya.
Ya, bisa begitu. Kenapa? Nah, itu adanya teknologi AI. Ya, kan hari ini nih kita belajar tentang AI. Menurut kamu nih, sekilas saja nih, AI itu atau kecerdasan artifisial itu apa sih? Tadi kan kalian lihat videonya ya. Coba sekilas dulu, menurut kamu kecerdasan artifisial atau AI itu apa? Yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali gambar, dan memahami bahasa. Hebat. Berarti udah belajar ya di rumah ya? Udah belajar ya di rumah ya? Oh iya, AI apa sih? Bagus dan hebat. Yang lain ada tidak? Tadi di sekilas saja berarti AI begini ya. Ya. Tadi menurut Dania ya udah bagus hebat ya. Oke, perjelas lagi. AI atau kecerdasan artifisial adalah simulasi kecerdasan manusia yang diproses oleh mesin, dirancang untuk berpikir, ya, belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Tadi, ya, video kedua ya, ada motor atau sepeda sih itu? Sepeda memotong jalan. Lalu tadi ada mobil kan, mobil Tesla lagi jalan. Dia dengan sigap si mobil yang tanpa pengemudi itu bisa belok, bermanuver. Itu tadi ya. Dia atau AI itu mengambil keputusan seperti manusia. Kalau ada halangan, contohnya nih kamu lagi jalan, ada genangan air. Kamu lihat nih, ada genangan air atau becek. Ya. Pasti kamu berpikir ya, kemarin lanjutannya pembelajaran yang IPAS itu yang sistem saraf ya. Sistem saraf mengirimkan sinyal-sinyal ke otak. Apakah harus melewati genangan itu sehingga sepatu bisa becek ataupun kaki misalnya kalau pakai sepatu bisa kotor atau menghindari apa? Menghindari. Sama halnya AI itu diprogram ke mobil Tesla itu beberapa meter atau jaraknya misalnya ada gangguan apapun dia akan mengambil keputusan seperti manusia. Bukan hebat ya itu bisa bergerak setan. Biasanya gitu kamu. Setan itu bisa bergerak, bisa belok, orang nggak ada yang nyetirnya kok bisa belok, bisa parkir, kan gitu kan ya? Nah, harus berubah mindset seperti itu. Itu karena ada AI, teknologi. Terus menurut kamu, nih AI itu apa jadinya? Tadi Ibu sebutkan simulasi kecerdasan manusia. Simulasi kecerdasan manusia itu tadi contohnya salah satu. Ada genangan air bisa menghindar. Sama dengan video tadi pembelajaran video yang mobil Tesla itu bisa menghindari kecelakaan dengan cara bermanuver tadi. Lalu lagi belajar dari data. Tadi juga disebutkan bahwa mobil Tesla itu sudah diberikan miliaran data. Ya, mobil Tesla itu sudah diberi miliaran data. Supaya apa? Supaya tahu kondisi jalan. Dimasukkan program nih, jalan atau lingkungan sekitar yang akan dilalui Tesla itu seperti apa. Dijelaskan secara detail, dikumpulkan data dari berbagai miliaran data dimasukkan ke si mobil Tesla, gitu ya.
ya. Terus tujuannya apa sih? AI itu tujuannya yaitu menciptakan mesin yang dapat berpikir dan memecahkan masalah dengan cara mirip manusia. Tadi tetap aja. Berarti hebatan mana menurut kamu? AI atau manusia? Hah? Apa? Manusia. AI diciptakan oleh siapa? Manusia. Berarti manusia lebih unggul. Jangan sampai kalah dengan AI. Karena apa? Karena manusia yang menciptakan. Untuk apa? Untuk kemudahan. Terus nih, ya. AI itu contohnya ya. Beberapa contoh AI yang sering digunakan oleh kamu, ya. Contohnya Google Assistant atau Siri, ya. Ada yang pernah menggunakan Google Assistant? Pernah. Gimana caranya? Pakai handphone. Apa sih? Kamu biasanya ke Google Assistant itu biasanya ngapain? Apa? Mencari jawaban, mengerjakan tugas. Bisa. Apa lagi? Aku nyari jawaban nih. Aku nggak bisa. Bu guru ngasih tugas. Aku nyari jawaban. Atau nanya ke Google Assistant. Bisa. Terus apa lagi? Ya. Yang kedua itu ya, aplikasi yang sering digunakan AI itu tadi pertama asisten virtual atau Google Assistant dan Siri. Lalu yang selanjutnya chatbot. Chatbot apa sih? Itu ChatGPT. ChatGPT atau Gemini atau apa lagi? Ada bisa nggak? Kan ada kalau di WA itu ada Meta AI. Terus apa lagi? Cici ya. Itu kan ChatGPT. Terus Gemini, Chat AI. Terus Cici. Ada lagi nggak? Ada nggak? Kalau misalnya nih, kamu kalau mau nonton YouTube tapi nggak tahu bisa pakai ngomong. YouTube, tolong dong tunjukin. Atau saya mau nonton film drama Korea. Bisa pakai seperti itu, namanya chatbot. Lalu kamera ponsel, ya. Kamera ponsel. Perhatikan kalau kamera ponsel, ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ini apa sih? Hah? HP. HP apa? Kenapa HP-nya itu? Hah? Apa HP-nya tadi? Hah? Canggih tidak? Canggihnya dari mana? Dari ibu kan HP-nya tadi ada di tempat ibu-ibu. Itu sama ibu-ibu mau coba WA kepo biasa ya, pengen tahu kepo mau dibuka bisa nggak tadi? Kenapa? Dikunci. Terus cara buka kuncinya? Bisa pakai sidik jari, pin, pola, sandi. Terus tadi kalau yang di video tadi pakai pola apa?
Wajah siapa? Wajah Cindy. Kalau ibu pinjam HP-nya Cindy, bisa kebuka tidak? Tidak. Nah itu ya, itu juga termasuk AI. Lalu sistem e-commerce, ya. Apa sih sistem e-commerce? Apa? Ayo. Kamu biasanya suka mau males aku nggak mau sama. Males nggak mau sama. Biasanya pakai terus ada lagi? Ada lagi? Oke, terus mesin learning and deep learning. Itu ya, seperti machine learning dan deep learning digunakan untuk membantu sistem AI belajar dari data, ya. Jadi AI itu belajar dari data. Ingat, yang memasukkan datanya adalah manusia. Lalu selanjutnya algoritma dan model matematis. Ya, kemarin ya, algoritma ada lalu untuk matematisnya yaitu untuk memproses data. Lalu yang terakhir adalah natural language processing atau NLP. Jadi teknologi AI itu fokus pada pemahaman bahasa, ya. Kamu bisa melakukan pencarian di Google, misalnya aku mau ngomong bahasa Cina, misalnya ya, bahasa Cina. Bisa si Google, ya, atau penerjemah bisa menerjemahkan bahasa. Tinggal kita pilih, misalnya dari bahasa Indonesia ingin berubah menjadi bahasa Cina. Tinggal mencari di pencarian bahasa Cina, ya. Itu terus rekomendasi konten seperti Spotify, Netflix itu adalah menggunakan AI untuk merekomendasikan musik atau film berdasarkan riwayat tontonan kita sebagai pengguna. Itu ya. Terus selanjutnya manfaat. Menurut kamu AI itu ada manfaatnya tidak? Ada. Coba apa saja manfaatnya? Mempermudah pekerjaan, meningkatkan inovasi, Oke. mendukung pengambilan keputusan. Oke. Ada lagi? Sudah. Berarti ada ya manfaat AI-nya, yaitu memudahkan pekerjaan. Otomatis nih AI dapat mengotomatis tugas-tugas yang berulang dan mempermudah pekerjaan manusia, ya, sehingga meningkatkan efisiensi. Mudah ya, memudahkan pekerjaan manusia, ya. Jadi kamu belajar misalnya punya PR tadi contohnya ya, di chatbot ke chat GPT. Ayo chat GPT, tolong jawab pertanyaan dari Bu Guru. Pertanyaannya adalah 1. Kamu kan udah tulis, nanti muncul jawabannya. Tapi kamu harus menelaah atau meneliti kembali jawaban dari chat GPT, Gemini, Meta AI, Cici ataupun yang lainnya betul atau tidak, ya. Jangan itu udah nih betulnya apa? Ya. Jadi harus diteliti kembali. Lalu yang kedua tadi meningkatkan inovasi. Apa sih meningkatkan inovasi? Yaitu tulang punggung komputer modern, memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru. Terus mendukung pengambilan keputusan. Ya, AI dapat membantu individu dan organisasi membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data. Jadi banyak tadi chatbot, kamera ponsel itu bisa membantu mendukung pengambilan keputusan. Lalu menurut kamu tadi kan ada manfaatnya, ada nggak
itu adalah asisten virtual, bisa membantu kamu, bisa membantu kita. Lalu apa lagi? Pengenalan gambar. Contohnya digunakan untuk mengidentifikasi objek, teks, dan gambar, ya. Lalu selanjutnya analisis data, gitu ya. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan, ingat ya, untuk menemukan pola, tren, dan memberikan wawasan yang berharga. Lalu AI generatif, ya. Ini kalau AI generatif ini diciptakan untuk konten baru seperti teks, gambar, atau kode, ya, berdasarkan masukan dari pengguna, ya. Gitu ya. Misalnya apa? Kan sekarang tren tuh, ya. Tren ke apa tuh? Ke chatbot Gemini, ya. Misalnya kamu kirim foto. Gemini, tolong rubah foto ini lagi di atas gunung. Ya. Terus coba rubah teman saya ini lagi pergi ke pantai. Padahal fotonya yang diupload bukan itu adalah AI generatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Sekarang kita belajar membuat sudah ada ya? Sudah ada laptop berkelompok? Sudah ada? Oke. Hari ini ya, sesuai dengan konsep dasar, kita belajar dasar juga ya, dasar pembuatan program, ya. Dasar pembuatan program melalui, kalau kita ini kita coba di Scratch ya. Di Scratch ya. Kita coba Scratch. Kemarin atau minggu kemarin kita kan praktek tentang robot gitu ya. Robot masih manual, menggunakan robot manusia, dan program atau perintahnya itu oleh teman kamu sendiri ya. Sekarang kita belajar Scratch ya. Belajar Scratch, silahkan buka laptopnya. Sudah dibuka? Sudah. Kalau sudah dibuka, lihat, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu cara-caranya. Ya, oke. Perhatikan atau dengarkan penjelasannya ya. Di sini kita belajar apa? Program sederhana menggunakan Scratch ya. Ingat ya, tadi kan sudah dijelaskan kalau AI itu bekerja berdasarkan data yang dimasukkan atau di-input, gitu kan ya. Kalau si AI-nya tidak disuruh atau tidak di-input, apakah AI-nya dapat bekerja dengan baik? Tidak ya, tidak baik. Makanya hari ini kita belajar nih, kita input datanya ya. Kita input datanya, algoritmanya, polanya, dekomposisinya, dan lain-lainnya. Oke, semuanya perhatikan ke layar ya. Kita mencoba ya. Kemarin yang jadi robot adalah manusia. Yang jadi programmernya manusia juga. Hari ini kita belajar praktek ya. Praktek yang jadi robotnya
Kelihatan? Oke, misalnya ibu mau ganti nih gambar apa ya? Misalnya mau gambar, ibu mau gambar kuku yang sekarang ya. Coba orang, hewan ya. Oke, ibu mau kuda misalnya. Berarti scratch yang kucing, ya. Ini tanda panahnya ke kucing. Tinggal di sini ada tulisan atau gambar tempat sampah. Tinggal kamu klik. Apakah yakin? Yes, gitu ya. Oke, jadi scratch-nya ibu adalah kuda. Ya. Scratch-nya ibu adalah kuda. Nah, ibu ingin si kuda ini bisa bergerak ataupun bersuara. Ya, boleh. Kita klik semuanya. Oke, sekarang tiap kelompok pilih dulu scratch-nya. Pilih scratch-nya. Udah? Sudah? Udah? Oke, silakan. Pilih dulu scratch-nya masing-masing kelompok mau pilih apa. Udah? Lihat ya. Oke. Sudah? Kelompok Asia udah? Oke, kelompok Alif? Belum. Kelompok Dania? Udah. Oke. Kelompok Fajri? Udah. Sip. Udah? Oke. Untuk pertama kali setelah kalian memilih scratch, ya, lihat ke kejadian, klik ke kejadian. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah klik di kejadian, klik yang warna kuning ini nih, ya. Klik, ditahan, lalu diseret kursornya ke arah sini. Kayak contoh, simpan. Sudah? Sudah. Terus ini udah, Bu. Mau dikasih suara? Boleh. Kalau kasih suara berarti cari kode yang ada di sebelah kiri, ya. Cari tulisan suara nih yang warna ungu nih. Ada tidak? Ada. Ada? Oke. Mau yang mana nih? Boleh dipilih. Mainkan suara course gelap sampai selesai atau mulai suara course gelap. Silakan, gitu ya, pilih ya. Misalnya ibu mau pilih yang ini. Biasa seperti tadi, ditahan kursornya, lalu diseret, simpan ke bawah. Ketika bendera hijau diklik. Sudah? Sudah? Bu, aku mau sih kudanya bergerak, Bu. Ya? Bergerak. Kita cari kode yang ada di sebelah kiri yang gerakan nih, yang warna biru paling atas. Ada tidak? Ada. Tinggal klik. Nah, tinggal pilih mau kemana. Bu, aku mau gerak ke 10 langkah, boleh. Sama seperti tadi juga, ditahan kursornya lalu diseret, simpan di bawah. Gitu ya. Oke. Sebelum lanjut kita coba dulu nih. Kita coba berhasil tidak? Kita coba dulu ya. Ibu klik warna hijau. Berhasil nggak ya punya ibu ya?
latarnya apa? Boleh. Misalnya ibu mau ganti nih latar. Nih di sini. Banyak. Kalian bisa mengganti gambarnya. Ada tulisannya pilihan latarnya ya. Ada fantasi, musik, olahraga, luar ruangan, dalam ruangan, luar angkasa atau di bawah laut. Kira-kira itu tadi si kuda di mana ya? Tadi luar ruangan. Aku misalnya aku mau di sini lah, boleh nih. Slaying field. Nah, coba ibu ada di lapangan nih kudanya, ya. Bu, aku mau nambahin scratch-nya yang lain biar kudanya ada temennya. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Ya, ini coba dulu ini. Baru bergerak. Karena perintahnya adalah ketika bendera hijau diklik, si kuda bersuara. Setelah bersuara baru bergerak. Oke, kita balikin lagi di si kudanya ya. Oke, sip. Bu, aku mau nambahin bu biar ada temennya. Kita tambahin nih. Ada di gambar kucing nih. Yang ada gambar kucing kelihatan tidak nih? Tuh, yang itu. Kelihatan tidak? Oke. Tinggal diklik. Mau apa pilihannya? Ya, silakan pilih scratch yang keduanya. Misalnya tadi ibu apa ya? Makanan, budaya pengen makan. Makan apa nih? Atau misalnya ibu si kudanya mau makan pisang di sini. Nanti kejadiannya apa? Bisa nanti disesuaikan. Kejadiannya sama seperti tadi. Ketika bendera hijau dikeliling, lalu gerakannya ya. Sama dengan kelompoknya masing-masing, tentukan scratch-nya apa, terus gerakannya mau kemana. Ya, buat per orang nanti harus buat. Ya, kalau sudah selesai semua, biasa dipresentasikan apa hasil scratch kamu. Ya, mengerti?
bisa lukis. Ibu mau misalnya ngegambar udah makan rumput biasa, ibu bisa ngegambar dulu. Ini ya. Tinggal nambahin kodenya. Ya, sama nanti si ininya mau dikembaliin. Aku mau warnai. Boleh warnai. Ini ada gambar ini. Tidak. Gitu ya. Mau warnanya apa? Bisa. Gitu ya. Oke, berubah. Bisa. Ya, oke, yuk. Silakan kalian buat slide-nya masing-masing. Yuk. Bisa? Udah ya. Boleh ini kan ya. Apanya? Boleh ditambahkan mau bergerak kemana gitu. Si gelasnya juga bisa bergerak, misalnya mau
berdiri ya. Oke, siapa yang siap? Siapa yang siap? Kalau udah siap, misalnya Alif. Yuk, Alif. Alif. Yuk, lihat. Kita lihat presentasi kelompok Alif membuat sprite. Oke. Nah, tunggu. Nah, masih mencari. Oke, kalau nggak muncul, dan Alif, itu kan tadi bisa suara kan? Oke. Ini nggak muncul. Boleh. Nggak apa-apa, presentasi itu. Ya. Yuk. Ya, silakan. Apa scratch-nya? Nggak ada, karena suaranya Alif kan ini. Udah, nggak usah deh, nggak usah dicolokin deh. Kalau pakai mic emang nggak ada suaranya. Yuk, silakan Lip. Scratch apa itu Alif dan kelompok? Sesuai imajinasi Alif aja gitu ya. Oke. Bisa? Bisa? Oke, terima kasih. Next, kelompok selanjutnya. Fajri, bisa? Scratch-nya apa? Singa. Singa dan? Makanan. Oke, bisa bergerak singanya? Bisa. Lalu apa lagi? Backgroundnya apa? Burung. Oke. Bisa bergerak semua scratch-nya? Bisa? Oke. Oke. Terima kasih. Yuk, next. Udah, ya. Ayo kelompok Asya. Scratch-nya apa Asya? Ikan. Bisa bersuara ikan ya? Coba. Oke. Berhasil? Berhasil? Gampang? Ikan dan apa scratch-nya? Makanan. Jadi si ikannya nyamperin ke makanan. Berhasil? Bisa? Oke, sip. Terima kasih. Next.
Kelompok Dania membuat scratch apa? Singa. Apa? Singa. Singa. Singa dan Memakan daging spicy. Oke, coba bisa bergerak tidak? Ada suaranya? Ada. Nggak ada ya. Bisa? Oke, sip. Terima kasih. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sudah ya bisa mengoperasikan Scratch ya, bisa membuat pemrograman di Scratch tadi ya, betul? Bisa semua? Bisa. Tadi presentasinya harusnya lebih lagi ya, tapi karena ini awal, nanti semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa menjelaskan secara detail dan rinci. Lalu refleksinya tadi kalian belajar untuk mengolah data. Mengolah apa? Data. Terus tadi pembelajaran kita tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Apa tadi kita belajar apa? Apa? Konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke. AI atau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar, Memecahkan masalah, mengenali gambar, dan memahami bahasa. Jadi AI itu tadi berarti dirancang mensimulasikan kemampuan kognitif manusia ya, sehingga mesin dapat menganalisis dan data, membuat prediksi dan mengambil keputusan secara sistematis ya. Coba masih ingat tidak? Contoh AI itu apa saja tadi? Apa? Contoh AI apa? Tadi contoh AI asisten Google virtual, terus chat GPT, lalu semuanya perhatikan. Tadi kan kita belajar tentang AI. Contoh AI tadi apa? Asisten virtual. Apa saja asisten virtual? Seperti Siri, Google Assistant, dan ChatGPT, Meta AI. Terus apa lagi? Cici. Masih banyak ya. Nanti kamu bisa explore. Apa lagi? Terus pengenalan gambar. Sekarang itu menggunakan pola HP itu tadi contohnya ya, HP menggunakan pola pengenalan wajah, analisis data, yaitu AI dapat menganalisis data jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan memberikan wawasan yang berharga. Lalu ada AI generatif yang sekarang lagi booming gitu ya, kita membuat gambar dari sebelumnya biasa saja menjadi luar biasa. Oke, itu adalah kecerdasan terus ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok sudah berpartisipasi aktif dalam melakukan pemrograman menggunakan
Laptop. Ini tadi apa? 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 Scratch. Ya, ingat ya, jangan sampai lupa. Itu pemrograman menggunakan Scratch. Kita pelan-pelan aja ya. Oke, sampai sini. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Cukup. Ya. Di pertemuan selanjutnya kita harus lebih baik lah. Baik. Oke. Untuk hari ini cukup mungkin. Terima kasih atas perhatian kebersamaan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materinya tadi adalah konsep dasar kecerdasan artifisial. Terima kasih dan kemudiannya jangan lupa salam ke orang tuanya dan ibu guru ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah membantu kegiatan pembelajaran ya. Untuk hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.